kamu harus yakin, semua ini bisa berjalan dengan baik seperti yang sudah-sudah. Beberapa kali kamu memalsukan tanda tangan Aldi untuk mengambil uang. Mari ke kantor tangan. Loh, apa-apaan nih, Pak? Bapak pasti udah salah tangkap orang, Pak. Ayo, cepat! Ibu tenang saja. Pokoknya ibu jalankan tugas ibu dan aku akan menjalankan tugas aku. Rencana kita pasti berhasil. Priti, nanti ibu telepon lagi. Bunda, Najwa, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya Allah ya Robbi, wahai zat yang maha suci, berkat kemurahan hatimu aku dan Rehan bisa bersama hingga saat ini. Puji syukur atas nikmat yang telah kau berikan, hingga aku dapat memiliki iman dan kesabaran dalam menghadapi segala cobaan. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Najwa, ibu rasa sebaiknya kamu cek kandungan kamu ke dokter. Ya Allah, aku tidak mau Bunda Priyanka tahu kalau aku ini mandul. Keluarga kami punya dokter yang bagus. Kamu siap-siap sekarang ya. Ibu tunggu di luar, oke? Bunda, aku izin Rehan dulu ya. Apakah Rehan mengizinkan aku pergi atau enggak? Najwa, ini tuh urusan perempuan. Dan ibu pikir Rehan sebaiknya tidak usah tahu. Ya? Yuk. Kita berangkat sekarang. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk menghadapi masalah ini. Agar semua berjalan sesuai rencana kita, aku akan siapkan semuanya. Selamat bekerja, Ibu. Oke, Priti, oke. Bunda, Najwa, kamu sudah siap? Asal kamu tahu, ibu sangat mengharapkan kelahiran seorang cucu di rumah ini. Dan ibu yakin Rehan pasti punya harapan yang sama. iya Bunda. Aku juga berharap semoga aku bisa memiliki keturunan yang soleh dan soleha. Pasti Najwa. Pasti harapan kamu tidak akan pernah terwujud selama saya masih hidup. Ayo berangkat. Setelah saya membaca hasil laboratorium ini, maaf saya harus mengatakan ini kepada Ibu Najwa. Ibu Najwa mengalami gangguan hormonal. Gangguan hormonal inilah yang mengakibatkan Ibu Najwa susah hamil dan mendapatkan keturunan. Tapi dokter, apakah ada cara untuk membuat menantu saya ini bisa subur? Ada Ibu. Ibu Najwa harus makan makanan yang sehat dan menjaga kondisi tubuhnya agar kondisi rahimnya kembali normal. Ada satu hal yang lebih penting. Saya sarankan Ibu Najwa untuk tidak berhubungan selama 40 hari. Supaya kondisi Ibu kembali normal. Najwa, kamu mau kan menjalankan apa yang telah disarankan oleh dokter? Ibu ingin supaya secepatnya kamu bisa hamil. Terus terang, ibu sangat ingin segera menimang seorang cucu. Ya Allah, bagaimana kalau sampai Bunda tahu aku ini mandul dan tidak bisa memberikan keturunan? Bunda pasti akan semakin kecewa sama aku. Najwa, kamu mau kan menjalankan semua yang telah disarankan oleh dokter? Ini semua demi ibu, demi kamu, dan demi Rehan suami kamu. Tapi Bu, bukankah menolak ajakan suami berdosa ya Bu? Jadi kamu mau membantah ibu? Bukan begitu Bu, tapi Islam kan mengajarkan istri harus selalu patuh pada suami.
Najwa, tapi kan ini untuk sementara, bukan selama-lamanya. Ibu khawatir kandungan kamu itu kan bermasalah. Soalnya sampai sekarang, kamu kan belum juga hamil. Lalu apa yang harus saya lakukan? Najwa, tidak ada salahnya apa yang telah disarankan oleh dokter kamu jalankan. Setelah 40 hari kamu kan bebas. Dan setelah itu bisa saja kamu segera hamil dan ibu akan segera mempunyai cucu. Rehan Junior. Ya Allah, jika aku harus melakukan semua ini, bukan berarti aku menentang nikmat yang kau berikan. Tapi semata-mata karena aku ingin berikhtiar kepadamu ya Allah. Aku harus menjalankan tugasku sebagai seorang menantu yang baik. Yang bisa segera memberikan keturunan untuk Rehan dan keluarganya. Najwa, kenapa kamu diam aja? Kamu tidak mau melakukan ini untuk ibu dan untuk Rehan? Iya Bu, saya akan melakukannya demi ibu dan demi Rehan. Bagus Najwa. Kamu tidak tahu kalau semua yang dikatakan oleh dokter ini tidak benar. Saya terpaksa harus berbohong. Karena ini yang terbaik buat kamu dan Rehan. Bagaimanapun, kalian tidak ditakdirkan bersama. Kalau begitu, kami permisi dulu dokter. Dan terima kasih banyak atas sarannya. Sama-sama. Ya, Najwa. Kerja yang bagus, Raju. Saya suka. Aku yakin, cepat atau lambat, kamu akan diceraikan Rehan, Najwa. Apa saya sama sekali tidak bisa disembuhkan? Tidak ada yang sulit buat saya, Pak Aldi. Saya sudah melakukan penelitian selama 10 tahun. Dan sudah banyak laki-laki yang berobat kepada saya dan tidak pernah kecewa. Apa itu artinya saya bisa sembuh? Penyakit kanker saja masih bisa disembuhkan, Pak Aldi. Jika Allah menghendaki, semua bisa terjadi. Yang penting kita harus berusaha. Oke. Anda tidak usah cemas, Pak Aldi. Itu hanya sebuah kelainan yang bisa dialami oleh siapa saja. Dan itu karena gaya hidup yang tidak benar. Penyebabnya bisa seperti stres dan minuman yang beralkohol. Iya dok. Saya emang sejak remaja sering sekali mengkonsumsi alkohol. Tapi untuk sekarang saya udah sama sekali berhenti total. Itu bagus sekali. Apalagi Anda memang sangat menginginkan keturunan. Itu memang harus ditinggalkan. Saya yakin dan saya bisa pastikan dalam waktu 6 bulan ke depan masalah Pak Aldi akan selesai dengan mengkonsumsi obat-obatan yang saya berikan. Ini benar dokter? Ya. Dokter, ini pernyataan yang selama ini saya tunggu dari seorang dokter. Terima kasih, itu artinya berarti saya bisa sembuh. Bisa. Anita, berhenti bertingkah laku seperti anak kecil. Kamu kan tahu Dion masih sangat muda. Dia sama sekali nggak mikirin anak, apalagi dari perempuan seperti kamu. Tertangkapnya adik dari seorang pengusaha besar di Jakarta yang sedang berusaha memasukkan tanda tangan di salah satu bank swasta ini sangat mengejutkan banyak pihak. Dion? Dan saat ini tersangka berada di kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
mungkin. Ini nggak mungkin terjadi. Ini pasti salah paham. Dion nggak mungkin bersalah, Dion. Mi, daripada Mami marah-marah nggak jelas, mendingan sekarang kita ke kantor polisi yuk. Anita, tunggu Mami. Anita. Tunggu Najwa. Aku akan datang untukmu dan meminangmu kembali. Kita akan segera menikah dan punya banyak anak. Dan kamu, Rehan, kamu pasti akan menyesal berutang budi padaku. Aku akan bikin perhitungan dengan kamu. Kamu harus membayar semua hutang budi lewat Najwa. Ya, Mi? Aldi, Dion ditangkap polisi dengan tuduhan memasukkan tanda tangan kamu, Al. Mami minta tolong sama kamu, tolong keluarkan Dion dari sini. Dan bilang sama polisi bahwa Dion tidak bersalah. Untuk apa, Mi? Yang masukin Dion ke penjara itu aku. Aldi, kamu yang melakukan ini. Kamu tega memenjarakan adik kamu sendiri. Mi, Dion itu memang pantas di penjara. Mami lupa kenapa aku keluarin dia dari perusahaan. Karena dia sudah melakukan penggelapan uang perusahaan, Mi. Sekarang, dia ngelakuin lagi. Dia udah biarin aja di penjara. Al, Mami minta maaf. Mami menyesal atas tindakan kriminal Dion. Kamu mau kan memaafkan Dion juga? Iya dong, Mi. Bagaimanapun juga kan Dion itu tetap adik aku, Mi. Dan aku pasti maafin Dion. Tapi kalau soal keluarin dari penjara, Mi, maaf, aku nggak bisa, Mi. Dion itu harus tetap dikasih pelajaran. Aku bahkan bisa ngasih hukuman yang lebih berat daripada ini. Satu hal lagi, Mami. Mami jangan pernah coba-coba berpikiran untuk mengeluarkan Dion dari penjara. Ingat ya, Mi. Iya, Al. Mami mengerti. Mami mengerti. Dan Mami setuju dengan kamu. Kita tidak perlu mengeluarkan Dion dari penjara. Kenapa Mami malah setuju dengan Aldi? Aku ini anak kandung Mami. Kenapa Mami malah belain Aldi? Dion, kamu tenang aja. Mami nggak akan biarin kamu lama-lama di sini kok. Udah kamu diam! Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Aku selamanya udah bantuin Papi, tapi sekarang aku nggak dapat apa-apa. Dan aku malah harus berhadapan dengan hukum. Sedangkan Aldi, dia malah mendapatkan semua hasil kerja keras aku. Ini nggak adil. Ini nggak adil! Jaga sikap Anda. Ini kantor polisi. Bodoh, ah! Diam kamu! Diam, lepasin! Kalau kamu tidak bisa diam, kami masukkan ke sel lagi kamu. Ayo jalan. Mami harus bertanggung jawab sama apa yang terjadi sama aku, Mi. Mami harus keluar aku dari penjara. Mami harus bilang ke Aldi, Mi. Ayo jalan. Ayo, jalan. Aldi akan membayar mahal semua kekejaman yang dia sudah lakukan pada Dion. Mami sangat sakit hati. Untuk Mami, Aldi sudah berubah menjadi manusia terkejam di mata Mami. Udah Mami, percuma juga disesalin. Sekarang yang penting kita cari jalan keluar, gimana caranya kita bebasin Dion dari penjara. Kamu pikir Mami nggak mikir? Kamu nggak usah nganggap Mami seperti anak kemarin sore yang perlu kamu dikte. Kamu nggak tahu kan apa yang bisa Mami lakukan untuk menyingkirkan semua orang yang berani menghalangi jalan Mami untuk mencapai tujuan Mami. Ngerti kamu? Sekarang yang penting kamu harus bergerak cepat sebelum Aldi melakukan manuver yang lain yang membuat kita gigit jari dan kita kehilangan semua-muanya. Siap, Mi. Kamu baru bisa mendapatkan Dion kalau kamu berhasil merayu Aldi
untuk melakukan beberapa kesepakatan. Menandatangani kesepakatan untuk men-take over semua harta kekayaan Aldi atas nama kamu. Ngerti? Oke. Assalamualaikum. Wow, aku yakin Natsua sedang memasak sesuatu yang kusuka. Aku jadi penasaran. Oke, jadi kamu di sini. Kamu baru pulang. Iya, dan aku langsung mencari kamu. Ternyata kamu sedang ada di sini, sedang menyiapkan sesuatu untukku. Ini luar biasa, Natsua. Kamu cantik, cerdas, dan selalu melayani suamimu dengan baik seperti menyiapkan makanan untukku. Dan aku yakin untuk sesuatu yang lain, kamu juga pasti hebat. Ya Allah, bantu aku agar tidak terpancing dengan kemesraan yang sedang dilontarkan oleh Rehan. Semata-mata aku ingin memenuhi permintaan ibu agar aku bisa segera memiliki keturunan. Ada apa? Apa aku salah bicara? Kenapa wajahmu langsung kelihatan sedih? Enggak, Rehan. Ini pasti karena masakan India kan banyak mengandung bawang merah, makanya mata aku agak sedikit perih. Terima kasih untuk semua yang kamu lakukan. Saya sarankan Ibu Najwa untuk tidak berhubungan selama 40 hari. Kenapa? Sepertinya Najwa sudah mulai menghindari Rehan. Bagus Najwa. Lakukan terus setiap saat Rehan bersikap mesra kepada kamu. Maka kamu akan mendapatkan balasan perceraian dari Rehan. Kenapa Najwa? Ada yang salah dariku? Kamu kayaknya harus mandi dulu deh. Kamu bau banget, kamu keringetan tuh lihat bajunya. Aku minta maaf karena tadi aku sempat jalan di luar, jadi ya berkeringat. Aku mau mandi sekarang. Oh iya, omong-omong tadi aku bertemu Zen. Dan dia bilang dia mau kembali ke London. Tapi sebelumnya kami sudah sepakat untuk bertemu lagi sebelum dia berangkat secepat mungkin. Iya, itu kabar bagus, Rin. Karena memang udah seharusnya Zain menyelesaikan kuliahnya, bukan? Tapi aku merasa kehilangan. Dia adalah sahabat yang baik. Dia banyak membantu. Dia sangat perhatian pada kita. Iya, tapi dengan Zain menyelesaikan kuliahnya di London kan bukan berarti kita udah gak temenan lagi sama dia. Ya, tentu aku harus mendukungnya supaya dia kembali ke London. Ya, tapi aku penasaran. Kamu cinta aku apa adanya kan? Walaupun aku sekarang berkeringat, karena aku mencintaimu apa adanya. Kayaknya kamu harus mandi sekarang. Kenapa aku tiba-tiba merasa takut dia tinggalkan? Selama ini Zain telah menjadi pelindung untuk aku dan Rehan. Kalau dia pergi, siapa yang akan membantu kami lagi? Tinggal satu sentuhan. Lumayan. Langkah selanjutnya. Rehan? Apa yang kamu lakukan? Kamu bawa apa, Rehan? Bukan apa-apa, ini mau aku bawa ke kamarku. Kok kamu bawanya kayak bawa rahasia gitu? Ini bukan apa-apa, cuma kotak biasa. Apa aku nggak boleh tahu? Bukan begitu Natsua, sungguh ini bukan apa-apa isinya, jadi kamu tidak usah tahu apa isinya. Aku minta maaf, sungguh ini bukan apa-apa. Apa sih yang sebenarnya sedang dilakukan Rehan? Apa ya isi box besar itu? Kenapa dia begitu merahasiakannya dari Najwa? Oh, iya Tuhan, tidak mungkin. Itu tidak mungkin dilakukan. Aduh, saya harus segera memberitahukannya kepada Priti. Priti, kamu tahu tidak betapa ketegangan sangat terasa di sini sekarang. Ibu sampai tidak bisa bernapas.
memikirkan apa yang akan terjadi nanti. Ibu, jangan buat aku tambah cemas. Katakan sama aku, apa yang Ibu lihat sekarang? Kelihatannya Rehan sedang menjalankan misi rahasia. Dia membawa sebuah kotak dalam kamarnya. Ibu rasa kotak itu berisi bunga-bungaan dan peralatan lainnya. Rehan sedang merencanakan malam pengantinnya bersama Najwa. Apa? Bu, itu tidak boleh terjadi. Bagaimanapun juga Rehan tidak boleh tidur sekamar dengan Najwa. Iya, ibu juga sedang mengawasi mereka. Tapi ibu nggak tahu lagi apa yang harus ibu lakukan. Ibu harus cegah mereka. Kenapa bukan kamu aja yang mengawasi mereka? Itu lebih tidak mungkin lagi, Bu. Aku tidak mungkin datang ke sana malam-malam seperti ini. Mereka akan curiga sama aku. Bunda. Bunda sedang apa? Najwa, nggak tahu nih. Rasanya perut ibu nggak enak. Apa Bunda perlu sesuatu? Biar aku buatin teh ya? Nggak usah. Bunda nggak apa-apa kok. Bunda cuman ingin istirahat di ruangan ini aja. Sebentar ya, Bu. Najwa, kamu masih ingat kan yang masalah 40 hari itu? Iya, Bunda. Bunda tenang aja. Aku juga ingin hal yang terbaik buat Bunda dan Rehan. Aku nggak akan lupa kok. Ya Allah, aku takut tidak bisa memenuhi harapan Bunda Priyanka. Melahirkan seorang putra untuk mereka. Dan aku tahu itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin dapat aku berikan karena rahimku tidak dapat dibuahi. Untung saja tidak ketahuan kalau aku akan membuat kejutan untuk Najwa. Semoga kejutan ini bisa berhasil. Najwa, kamu lagi baca apa? Ibu lihat dari tadi kamu cuma membolak-balik halaman majalah. Apa kamu tegang memikirkan bagaimana caranya kamu menghindari Rehan? Najwa, mari, ada yang ingin aku tunjukkan. Kamu kenapa? Kenapa jadi diam begini? Bu, ibu tahu dia kenapa? Kenapa, Najwa? Aku justru cuma mencemaskan kamu aja. Apa yang dikatakan Najwa barusan? Mencemaskan Rehan. Ya ampun, Najwa tidak boleh hanyut dengan perasaannya itu. Bisa gawat. Ayo ikut aku. Ayo Najwa, ikut aku. Ada apa? Kenapa tatapan kamu begini? Aku jadi ketakutan. Ada apa, Najwa? Seharian ini kamu membuatku ketakutan. Nggak apa-apa, aku justru mau nanya sama kamu. Kamu mau ngasih lihat aku apa? Oke, tapi kamu hitung mundur dulu sampai selesai ya. Oke? 5, 4, 3, 2, 1. Kenapa mati listriknya? Aku tidak tahu. Kenapa mati si listriknya, Rehan? Aku takut banget, Rehan. Tapi aku tidak melakukannya. Ada apa ya? Rehan, aku takut. Jangan takut, Najwa. Aku di sini. Kita lihat. Kamu sekarang lihat listriknya keluar. Aku takut banget. Tenang, Najwa. Tenang. Ibu, sedang apa di sini? Ibu cuma mau mengantar lilin ini untuk kalian. Iya, terima kasih. Tapi aku tidak tahu kenapa listrik di kamarku mati. Aku harus periksa dulu, Bu. Oke, sebentar ya. Ibu pikir Rehan matiin lampu supaya dia bisa ngerayu kamu.
Bentar ya, Bu. Rehan! Gue? Saya pikir Rehan sedang menyiapkan malam pengantin untuk mereka berdua. Ternyata Rehan cuma bikin surprise untuk ulang tahun Najwa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Najwa. Ya Allah, Zain, dari mana kamu tahu kalau hari ini hari ulang tahun aku? Najwa, seorang sahabat tidak akan bertanya kapan dia berulang tahun, tapi langsung memberikan perhatian yang tepat pada saat yang istimewa. Zen, kamu tahu, kamu menghancurkan rencanaku. Aku juga punya kejutan untuknya. Ya, aku yakin Rehan, apapun rencanamu itu, tapi kue ini bukanlah rencanamu. Benar kan? Ya, kamu benar sekali. Jadi kamu juga tahu soal semua ini ya? Ya, maaf ya. Ayo Najwa, tunggu apa lagi? Tiup lilinnya. Yeah. Ya, selamat ulang tahun. Najwa. Zen, terima kasih, kami tidak akan cukup. Untuk kami, kamu sudah berbuat banyak. Seharusnya kita terus bersama. Dan sebagai sahabat, kamu sudah berbuat banyak untuk kami, membuat kami bahagia. Terima kasih banyak. Rehan, bagiku, melihat Najwa tersenyum di hari ulang tahunnya, itulah hal terbaik. Dan sangat berharga. Bahkan perusahaan tekstilmu tidak akan bisa membeli persahabatan ini. Aku yakin, itu tidak akan bisa. Tapi kamu tahu, tetap saja kami berutang banyak dan aku tidak tahu bagaimana membalasnya. Kamu tidak berutang apapun padaku, Rehan. Sekarang suapi istrimu dengan kue ini, lengkapilah kebahagiaannya. Oke, siap. Ini dia. Najwa, aku hanya mau bilang kalau aku sangat mencintaimu dari hatiku yang paling dalam. Dan semoga aku diberi kekuatan untuk bisa menjaga cinta kita dan selalu menjagamu. Amin. Rehan. Biarlah aku simpan dengan rapi perasaan cintaku. Walaupun jauh di dalam lubuk hatiku, aku tidak akan pernah berhenti mencintaimu, Najwa. Aku boleh bicara dulu nggak sama Zain? Tapi kalau nggak boleh juga nggak apa-apa kok. Siapa yang bilang kalau aku akan melarangmu? Aku tidak keberatan. Aku tinggal ya. Kita ngobrol di kursi aja gimana? Zain, aku dengar dari Rehan, katanya kamu mau melanjutkan kuliah di London ya? Aku tidak mau kembali lagi ke London, Najwa. Karena di sini aku sudah merasa sangat nyaman seperti rumahku. Dan gelar sarjana ini hanyalah sebuah status di masyarakat. Hidup yang sesungguhnya adalah bekerja keras, beribadah, karena itu jauh lebih penting. Tapi bagaimanapun juga aku harus mematuhi perintah dari orang tuaku. Kamu benar sih. Kita memang harus mendengarkan apa yang orang tua kita katakan. Karena kita nggak akan selamat tanpa ridho dari mereka. Entahlah kenapa aku merasa sedih untuk meninggalkan Agra ini dan meninggalkan Rehan, terutama meninggalkan kamu.
Aku tahu kalau kamu adalah milik Rehan dan dia suamimu. Tapi aku sulit menghadapi kenyataan ini. Zain, kamu gak bisa berharap apa-apa dari aku. Aku juga gak akan pernah bisa memberikan kamu harapan. Kamu gak boleh memiliki perasaan itu, Zain. Iya, tentu saja. Kamu sahabatku, Najwa. Dan aku akan selalu menganggapmu sebagai sahabatku, tapi aku tidak bisa berhenti mencintaimu. Dan semua orang berhak untuk mencintai. Aku hanya bermimpi bisa memilikimu. Zain, kamu bukan cuma gak boleh, tapi itu berdosa, Zain. Kamu tahu kan? Zain, dengerin aku. Kalau kamu gak bisa hidup dengan orang yang kamu cintai, paling gak kamu bisa hidup untuk orang yang mencintai kamu. Dan mereka itu adalah keluarga kamu. Yang gak akan pernah menuntut apa-apa dan menuntut balasan apa-apa. Najwa, kamu ingin aku pergi? Aku dan Rehan, kami sama-sama gak ingin kamu pergi, Zain. Tapi ini adalah takdir yang harus kamu jalani. Mungkin ini memang yang terbaik buat kamu. Ya Allah, apa aku sanggup hidup tanpa melihat Najwa? Setelah berapa lama dia mengisi hari-hariku dengan sangat indah. Rasanya berat sekali mencintai perempuan yang sebaik ini. Ya Allah, jika saja aku bertemu lebih awal daripada Rehan dan Aldi, mungkin sekarang aku yang memiliki hati Najwa. Kenapa aku jadi kayak orang gila begini ya? Mikirin Najwa terus berduaan dengan Rehan. Apa jangan-jangan mereka udah berduaan dan Rehan udah bercinta dengan Najwa lagi? Halo, Priti. Ngapain sih telepon malam-malam? Ada kabar soal Najwa? Aldi, aku tahu kenapa kamu tidak bisa tidur. Kamu pasti sibuk memikirkan apa yang sedang dilakukan Najwa dan Rehan. Maksud kamu apa? Apa kamu juga tidak memikirkan hal yang sama? Menurut aku malam ini tidak terlalu penting. Tapi malam ini penting untuk Rehan. Kenapa? Karena malam ini adalah malam ulang tahun Najwa. Dan kamu hanya bisa berdiam diri di kamar. Bukan menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Najwa. Astagfirullah, aku sampai lupa. Ini kan hari yang spesial buat Najwa. Itu karena kamu terlalu sibuk memikirkan bagaimana caranya untuk memisahkan mereka. Aldi, kalau kamu ingin mendapatkan seorang wanita, kamu harus memberikan apa yang dia butuhkan, bukan apa yang dia inginkan. Oke. Terima kasih buat informasinya. Sekarang aku mau nanya, kamu tahu Najwa ulang tahun itu dari siapa? Ibu Priyanka yang kasih tahu aku. Dia bilang Rehan sedang menyiapkan acara kejutan untuk Najwa. Makasih buat informasinya ya. Ya, sampai besok. Kenapa kok sampai bego kayak begini ya? Sampai ngelupain hari teristimewa buat Najwa. Harusnya kan aku jadi orang pertama yang ngucapin selamat ulang tahun. Terlaluan kamu, Rehan. Kamu benar-benar jahat. Aku yakin kamu udah nyembunyiin semua informasi ini.
Biar kamu bisa mencuri perhatian dari Najwa. Kamu gak jujur, Rehan. Lihat aja. Ini udah waktunya aku membenci kamu, Rehan. Lalu, kamu pikir benar Zain akan kembali ke London? Karena yang kulihat dia tidak mau meninggalkan Agra. Aku juga nggak tahu Zain akan beneran pergi atau enggak. Tapi seperti itu yang Zain katakan sama aku. Dan aku sebagai teman cuma bisa ngasih dia saran yang baik. Karena aku bilang, ini kan demi masa depannya. Dan kewajiban dia sebagai anak harus menuruti apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Aku sangat bangga punya istri seperti kamu. Aku harap Zain bisa menemukan seorang wanita yang bukan hanya cantik, tapi juga berakhlak baik. Amin. Siapa menelpon malam-malam begini? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rehan. Sekarang kamu sedang merayakan ulang tahunnya Najwa ya? Tahu dari mana? Kamu masih ada di Jakarta kan? Tidak penting aku tahu dari mana. Karena sangat tidak mungkin kamu tidak merayakan ulang tahunnya Najwa. Iya kan? Mana Najwa? Aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat calon istriku. Siapa yang nelfon Rehan? Itu Najwa di belakang. Kasih teleponnya. Ini Aldi. Dia mau bicara denganmu. Assalamualaikum Aldi. Najwa, aku minta maaf. Mungkin aku bukan orang pertama yang mengucapkan selamat buat kamu. Tapi walaupun terlambat, aku tetap ingin ngucapin selamat ulang tahun buat kamu. Aku doakan yang terbaik. Terlebih, semoga kamu akan terus bahagia. Terima kasih Aldi, terima kasih banyak. Aku bersyukur banget kalau aku bisa punya teman-teman yang baik di sekeliling aku. Syukurlah, ternyata Aldi hanya mengucapkan selamat ulang tahun pada Najwa. Yang aku takutkan, Aldi tiba-tiba datang ke hadapan Najwa, atau dia mengatakan kalau dia sedang berada di India. Najwa tidak boleh tahu kalau Aldi ada di India. Ayo, kita cheers. Ayo Najwa, diminum. Hah? Kamu sudah tahu apa yang mesti kamu lakukan? Aku udah tahu, Mi. Mainkan permainan kamu. Telepon Aldi. Aldi tolong. Ini Mami, dia nggak mau turun. Aku udah bujuk dia tapi dia nggak mau turun. Anita? Ada apa ini? Anita? Oke, kamu tenang dulu. Ada apa ini? Ceritain. Ini apa? Mami mau dia di atas balkon, dia nggak mau turun, Aldi. Astagfirullah. Mami sekarang di mana? Dekat kamu nggak? Kasih teleponnya. Aku pengen bicara dengan Mami.
Aku gak tahu Aldi, kayaknya gara-gara Dion ada di penjara. Selamat tinggal Aldi. Mami mau aja karena kamu udah gak peduli sama Mami. Kamu udah gak sayang lagi sama Mami sementara Dion masuk penjara. Selamat tinggal Aldi. Mami jangan gitu, Mami dulu. Nanti pasti kepikiran kalau boleh gitu, Mami. Selamat tinggal Aldi. Mami mau loncat sekarang. Astagfirullah. Astagfirullah, Mi. Anita, tolong kasih ke Mami teleponnya. Tolong kasih ke Mami. Aku gak mau kehilangan Mami. Tolong Nita, cepetan. Ya Aldi, bentar ya aku kasih Mami ya. Ini Mami ada yang butuh. Ya. Ada apa Aldi? Untuk apa kamu bicara sama Mami lagi? Mami mau mati aja. Kamu udah gak sayang lagi sama Mami. Tiap hari Mami harus dengerin semua orang di sekitar Mami ngomongin Mami dan anak-anak. Mereka bilang malah ada kakak yang begitu tega sama adiknya, masukin adiknya ke penjara. Kalian berdua gak pernah akur. Kalian berdua bermusuhan. Jadi untuk apa lagi Mami hidup? Percuma kan? Mami gak bisa didik kalian untuk menjadi baik, untuk menjadi akur, untuk menjadi bersahabat. Mami mau mati aja. Mami juga udah berdosa sama almarhum papi kamu karena gak bisa menjalankan amanah papi kamu. Mami mau aja sama-sama dengan papi kamu. Pasti papi kamu di kuburan juga nangis. Mami udah gagal, Aldi. Selamat tinggal, Aldi. Selamat tinggal, Aldi. Selamat tinggal, Aldi. Mi, tolong Mi. Mami jangan sampai. Mami itu sama sekali gak bersalah, Mi. Terus siapa yang salah, Aldi? Kamu tidak mau disalahkan. Kamu merasa tidak salah. Dan Dion juga gak mau disalahkan. Berarti itu kan salah Mami. Mami gagal mendidik anak-anak Mami untuk menjadi rukun. Mami sudah gagal. Mami mau aja, Mami mau aja. Mami udah gak punya siapa-siapa lagi. Mami gak punya kamu. Mami gak punya Dion. Dia udah di penjara. Mami mau aja. Mi, tolong Mi. Mami tenang dulu. Tolong Mami jangan ngelakuin hal yang bodoh. Aku janji, Mi. Aku akan lepasin Dion. Tapi Mami tolong jangan Mami ya. Aku akan nurutin semua permintaan Mami. Oke, Mi? Betul kamu mau melepaskan Dion? Iya, Mi. Tapi tolong, Mi. Turun dari balkon itu ya. Mami jangan loncat. Cuman Mami satu-satunya yang aku punya, Mi. Aku sayang sama Mami. Mami sayang sama kamu, Aldi. Mami sayang juga sama Dion. Mami sayang sama kalian berdua. Mami turun sekarang. Ayo, sini tangannya. Sini. Hati-hati, Mami. Hati-hati. Aduh, gampang banget ya bohongin dia ternyata. Anita, perjuangan kita belum selesai. Masih banyak tugas yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jangan senang dulu. Aku sebetulnya tidak mau ke kantor hari ini. Aku mau seharian bersama kamu di sini. Rehan, aku gak mau kamu mengorbankan pekerjaan kamu buat urusan pribadi. Tapi aku belum memberikan hadiah apapun untukmu. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu, Rehan. Jangan pernah bilang kalau kamu belum memberikan apa-apa buat aku. Karena kamu sudah memberikan aku hati kamu yang begitu besar. Dan itu adalah hadiah yang sangat luar biasa buat aku. Oh ya, kamu ingat kan, Aldi menceraikan aku karena aku nggak bisa memberikan keturunan. Shh, aku nggak mau kamu ingat-ingat itu. Itu kan masa lalu kamu. Rehan, aku tahu, tapi aku harus menjelaskan sekali lagi sama kamu. Aku nggak mau nantinya akan ada salah paham di antara kita. Kejujuran kamu aku hargai, tapi
Itu tidak pernah aku permasalahkan. Aku tahu. Tapi ibu kamu sangat menginginkan seorang cucu. Maka dari itu, aku harus mengikuti semua yang dikatakan ibu kamu. Apa? Aku tidak mengerti yang kamu bicarakan. Katanya aku harus menjauhi kamu selama 40 hari. Ya, tapi sebenarnya untuk alasan apa kamu harus jauh dariku? Aku pengen banget bisa membahagiakan kamu, bunda kamu. Jadi aku mohon, aku harus mencoba melakukan semua ini. Aku melakukan ini bukan karena aku ingin menjauh dari kamu, tapi semata-mata justru karena aku ingin selalu bisa sama kamu. Dan aku yakin dengan adanya seorang anak, pernikahan kita akan selalu abadi. Oke, aku setuju denganmu. Dan aku tidak keberatan. Priti, lagi ngapain kamu di sini? Aku membawa ini untuk Najwa. Sebenarnya ramuan ini untuk laki-laki. Tapi kalau Najwa yang minum, tidak masalah kan kita korbankan dia. Ibu sangat setuju dengan kamu, Priti. Tapi bagaimana kalau sampai Rehan tahu? Dan dia curiga sama kita? Rehan tidak akan curiga kalau kita berhati-hati. Ramuan ini sangat ampuh. Bisa langsung mengeringkan rahimnya tanpa kelihatan efeknya dari fisik. Najwa tidak akan pernah bisa hamil. Ibu sangat setuju sekali dengan ide kamu. Karena ibu sama sekali tidak rela punya cucu dari perempuan itu. Ibu hanya ingin punya cucu dari kamu, Priti. Aku setuju sekali dengan ide. Rasakan kamu, Najwa. Sebentar lagi Rehan akan menceraikan kamu. Cuma aku yang boleh memiliki Rehan. Priti. Tuntun, aku ingin minta kamu untuk membuat minuman tandai. Bisa tidak? Tentu saja, Non. Apapun yang Non minta, pasti akan saya buatkan. Saya tahu Non tidak suka yang manis-manis, supaya menjaga tubuh Nona tetap langsing. Tuntun, kamu tahu minuman kesukaan Najwa apa? Tentu saja, Non, saya tahu. Walaupun saya tidak suka dengan Non Najwa, tapi Non Najwa tetap majikan saya. Jadi saya harus tahu apa yang disukai dan tidak disukai. Ya udah kalau begitu, kamu buatkan minuman untuk dia. Jadi Non Priti nggak mau minum? Kan saya tidak menyuruh kamu untuk buat minum untuk saya. Tahu begitu, saya tidak mau buatkan. Uang ini bisa menjadi milik kamu kalau kamu memasukkan ramuan ini ke minuman dia. Ini ramuan apa, Non? Kamu setuju kan kalau Najwa tidak punya anak dari Rehan? Tapi kamu ingat ya, jangan bilang siapa-siapa. Ini rahasia kita berdua. Ini sana. Tuntun, masuk. Iya. Saya membawakan minuman hangat buat Tuhan dan Nona. Minuman apa yang kamu bawa ini? Minuman ini bernama Bang Tandai.
Minuman ini biasanya untuk perayaan Holi, tapi hari ini khusus saya buatkan karena Non Najwa sedang berulang tahun. Makasih tuh. Ya, semoga mulai hari ini bahagia seperti perayaan Holi. Amin. Tunggu Najwa. Karena ini merayakan ulang tahunmu, aku pikir kamu dan aku tukar cangkir untuk menikmati minuman ini. Aku mencoba untuk membuat sesuatu yang romantis di hari ulang tahunmu ini.